Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan terus membacakan sebuah cerita yang seru, yang sangat menarik, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Jichen. Di video ini adalah part ke-114. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman kaliannya agar teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part ke-114, di mana telah diketahui bahwa Yuchen lah yang melakukan membuat anak kedua dari Wudong Hai itu menjadi orang yang akan memakan kotoran setiap 1 jam sekali. Itu diketahui dari anak King Geng, yaitu putrinya yang bernama Qin Oksu. Jadi King Geng sekarang ini karena sudah mengetahuinya dari menelponnya, beliau sangat terkejut sekali. Oke, kita lanjutkan di part ke 114 ini. King Geng menghela napas panjang lalu berkata, "Kamu ini sudah mencelakai Master Yi sekarang. Sekarang orang ini dari keluargamu sudah mencari kemari. Dia sedang mengumpulkan seluruh keluarga terpandang di kota Jinling lalu mencari informasi tentang Master Yi." Hah? Qin Oksu seketika itu kebingungan lalu bersuara dan mengatakan, "Ayah, jangan katakan keluargamu ingin mempersulit Master Yi." King Geng berkata, "Keluargamu menginginkan nyawa Master Yi." Qin Oksu dalam sekejap merasa panik hingga menangis lalu tergesa-gesa mengatakan, "Ayah, hal ini berawal dari saya. Boleh saya tidak memberitahu keluargamu? Katakan bahwa saya yang mencelakai Wuki. Saya tidak ingin menyeret Master Yi hanya karena masalah sendiri." "Apa kamu bodoh?" Qin Geng menghela napas dan berkata, "Apakah keluargamu adalah orang yang pengertian seperti itu? Karena Wuki menjadi tidak waras melalui perbuatan Master Yi. Jadi keluargamu pasti tidak akan melepaskan Master Yi. Jika mereka tahu kamu yang mencari Master Yi untuk turun tangan, maka mereka hanya ingin menghabisimu bersama dengan Master Yi." "Jadi bagaimana?" Kinoksu berbicara sambil menangis. "Ayah, saya sungguh bukan sengaja mau merepotkan Master Yi. Master Yi tidak akan berada dalam bahaya, bukan?" King Geng mengatakan, "Sekarang keluargamu belum mengetahui bahwa itu adalah Master Yi. Namun kamu harus beritahu aku dengan jelas sebenarnya siapa saja yang mengetahui hal ini." Kinoksu mengatakan, "Hanya saya dan Master Yi yang tahu." "Hanya kalian berdua?" King Geng bertanya dengan heran. "Bagaimana dengan sahabatmu? Apakah tidak Apakah dia tidak tahu?" Kinoksu menjawab, "Aneh sekali, pada akhirnya dia tidak memiliki ingatan tentang Master Yi sedikit pun. Saat dia mengingat kembali tentang hal ini, dia sepenuhnya tidak ingat akan keberadaan Master Yi, hanya ingat bahwa dirinya tiba-tiba seperti tersadar saja harus hidup dengan baik, berguna bagi masyarakat." King Geng mendesah, "Cara Master Yi memang sungguh ajaib. Tidak hanya Wuki yang tidak bisa mengingatnya setelah kejadian, sahabatnya itu juga tidak bisa mengingatnya." Berkata sampai di situ, King Geng kembali bersuara, "Dengan begini aku sudah cukup tenang. Tapi kamu harus ingat baik-baik, jangan lagi mengungkit hal ini pada orang lain. Apa kamu mengerti?" King Oksu bergegas mengatakan, "Ayah, saya sudah mengerti." Ya, King Geng berpesan dan berkata, "Demi mencegah mengakibatkan masalah untuk Master Yi, beberapa waktu belakangan ini kamu berdiam diri di sekolah dengan baik. Jangan menghubungi Master Yi agar hubungan ini tidak diketahui oleh orang lain. Apa kamu mengerti?" Begitu mendengar ayahnya tidak membiarkannya menghubungi Master Yi, dia merasa sedikit kecewa dan sedih dalam hatinya. Tapi begitu teringat ini juga demi tidak membuat masalah untuk Master Yi, jadi dia kemudian setuju dan patuh lalu berkata, "Ayah, saya tahu. Anda tenang saja, saya pasti akan patuh." Ya, baru kemudian King Geng merasa lega berkata, "Sudah, begini saja dulu. Ayah masih punya urusan." Selesai berbicara lalu memutuskan teleponnya. Begitu telepon terputus, Wang Jenggang langsung bertanya dengan tergesa-gesa, "Kin, masalah Wu Ki ini sungguh perbuatan Master Yi?"
King Geng mengangguk-angguk dengan ekspresi serius kemudian menatap ke arah Tuan Hongwu lalu berkata dengan serius, "Hongwu, sungguh benar apa yang kamu analis." Wang Jenggang mengatakan, "Kalian berdua perlu kita beritahu ini Master Yi agar dia punya persiapan, juga agar dia waspada." "Tentu harus diberitahu," King Geng bergegas berkata. "Tidak hanya harus menjelaskan hal ini, kita juga harus menyatakan sikap kita. Jika tidak, jika nanti Master Yi mengetahui kita makan bersama Wudong Hai lalu salah paham bahwa kita berpihak pada Wudong Hai, maka bisa gawat." Setelah berbicara, King Geng menghela napas lalu berkata, "Jika tahu lebih awal bahwa ayah dan anak dari keluarga Wu ini ingin menentang Master Yi, maka meski dihabisi aku juga tidak akan hadir dalam jamuan ini." Benar, Tuan Hongwu marah dan berkata, "Aku juga merasa bagaimanapun keluarga Wu merupakan keluarga nomor satu di Jiannang. Jika ingin mengadakan jamuan di Mansion Tianxiang milikku ini, aku harus melayaninya dengan baik. Tapi tidak menyangka pasangan ayah dan anak sialan ini ingin menentang Master Yi. Sejak awal, jika tahu begini, aku lebih baik memilih untuk menyinggung keluarga Wu daripada harus mengizinkannya mengadakan jamuan di Mansion Tianxiang. Terutama kursi yang dia duduki itu merupakan ruang VIP Diamond yang pernah diduduki Master Yi." Wang Jenggang buka suara dan mengatakan, "Kita bertiga pernah mendapat kebaikan dari Master Yi. Obat ajaib yang diberikan oleh Master Yi masih disimpan olehku sampai sekarang. Jadi kita bertiga pasti sepenuh hati berpihak kepada Master Yi. Prioritas utama sekarang adalah segera menjelaskan situasi pada Master Yi. Harus memberitahu Master Yi akan sikap kita." Kim Geng mengangguk lalu berkata, "Jika begitu aku akan segera menelpon Master Yi sekarang." Saat ini Yi Chen baru saja selesai makan malam. Dia sedang membereskan mangkuk dan sumpit di dapur. Melihat Qin Gengnya menghubunginya, dia kemudian menerima telepon lalu bertanya, "Presiden Qin ada perlu mencariku?" Qin Geng bergegas menjawab, "Master Yi, ada sesuatu. Setelah saya dan Presiden Wang serta Hongwu mendiskusikannya, kami merasa harus melaporkannya pada Anda." Yi Chen tersenyum santai lalu berkata, "Katakan saja langsung, ada masalah apa? Tidak perlu sungkan begitu padaku." Qin Geng segera mengatakan, "Baik Mas Ri, akan langsung saya katakan kalau begitu. Hari ini keluarga Wu dari Suhang yang bernama Wu Donghai mengundang para penanggung jawab keluarga di Jinling untuk jamuan makan di Mansion Tianxiang, termasuk saya, Wang Jinggang dan Hongwu juga ada di sana. Dia memerintahkan beberapa hal pada kami. Kami merasa ada yang salah dengan beberapa hal ini, jadi kami putuskan untuk melaporkannya pada Anda." Mendengar ini tentang jamuan dari keluarga Wu, Yi Chen lalu bertanya, "Apa tujuan keluarga Wu mencari kalian?" Qin Geng menjelaskan, "Wuki dari keluarga Wu mengalami masalah beberapa waktu yang lalu. Keluarga Wu sedang mencari informasi kemana-mana, ingin menemukan dalang di balik hal ini. Saya baru saja menghubungi Oksu, dia sudah berterus terang pada saya. Sekarang keluarga Wu bertekad untuk menemukan Anda." Hisen tertawa dengan santai, lalu berkata, "Perihal Wuki, memang itu perbuatanku. Alasan utamanya karena aku tidak terbiasa melihat cara pemuda itu dalam melakukan sesuatu. Berpacaran dengan wanita boleh saja, tapi sengaja mempermainkan orang lain bahkan melukai orang lain, maka ini bukan hal yang bisa diampuni. Jadi aku memberinya sedikit pelajaran, setidaknya membuatnya tidak mampu lagi melukai orang lain kelak." Ekspresi Qin Geng seketika itu berubah ngeri, bukan karena merasa terkejut dengan masalah yang diperbuat oleh Yi Chen ini, melainkan terkejut karena Yi Chen yang bersikap terus terang. Seolah di mata Yi Chen, membuat putra kedua keluarga Wu yang bernama Wuki menjadi seorang makhluk penelan kotoran tidak ada bedanya dengan melindas mati seekor semut, juga tidak perlu khawatir dengan akibat apapun. Tanpa bisa ditahan, dia berpikir sebenarnya seberapa besar kehebatan Master Yi. Meski menghadapi keluarga Wu, itu juga tidak dipedulikannya. Di Jiannang, siapapun yang mengungkit tentang keluarga Wu, mereka harus memiliki sedikit rasa hormat. Tapi Master Yi malah sama sekali tidak menganggap keluarga Wu. Kim Geng tersadar dari lamunannya, lalu bergegas mengatakan, "Master Yi, Anda tenang saja. Kami semua akan membantu Anda menjaga rahasia.
Jika keluarga Wu benar-benar mengetahui bahwa itu adalah Anda, lalu ingin mencari masalah dengan Anda, kami juga tidak akan setuju. Yichen tertawa dan berkata, kamu juga tidak perlu begitu gugup. Jika mereka ingin mencariku untuk balas dendam, biarkan saja mereka datang. Sejak sejak kapan aku Yichen pernah takut? Setelah berbicara, Yichen tersenyum dan mengatakan, oh iya, sebenarnya kamu boleh saja langsung memberitahunya bahwa hal ini adalah perbuatanku. Jika dia merasa tidak puas, suruh saja untuk langsung datang mencariku. King Geng tergesa-gesa mengatakan, Mas Rudi, saya tahu Anda pasti tidak menghiraukan keluarga Wu, tapi kedudukan kemampuan keluarga Wu di Jiannan tetap saja sangat hebat. Jika sungguh-sungguh menjadi musuh dengan mereka, kelak pasti akan sangat merepotkan. Saat berbicara, King Geng kembali berkata, Mas Rudi, saya usulkan Anda lebih baik merendah agar tidak ditemukan oleh keluarga Wu. Jika tidak, kelak tidak akan terhindar dari masalah. Izin tertawa lalu berkata, Presiden Qin, kamu sudah perhatian, tapi kamu juga tidak perlu memperdulikan hal ini. Sampai saatnya nanti bertindak saja sesuai keadaan, biarkan saja. Baik, King Geng kembali bergegas mengatakan, oh iya Mas Rudi, hari ini dari jamuan dari keluarga Wu masih ada satu lagi. Masih ada satu hal lagi. Ijen menanyakan, hal apa? King Geng mengatakan, keluarga Wu kelihatannya sepertinya sangat ingin memberikan Wu Xin bisa menjalin hubungan pernikahan dengan Song Wanting. Namun, menurut kata Wu Donghai, Nona Song sudah pernah berterus terang dengan menyatakan padanya bahwa dirinya sudah memiliki orang yang dia sukai. Jadi keluarga Wu juga ingin kami menemukan orang itu. Setelah berbicara, Kim Geng mencoba untuk bertanya, Mas Ri, orang yang disukai oleh Nona Song, apakah itu Anda? Yichen sedikit tertegun, lalu berkata, jangan sembarangan mengatakan hal seperti ini. Aku adalah seorang pria yang sudah menikah. Jika sembarangan menyebutkan tentang hal ini, lalu saat hal ini tersebar, pengaruhnya akan sangat besar terhadap nama baik seorang wanita. Baru kemudian King Geng bergegas mengatakan, apa yang dikritik Master Yi benar. Kelak saya tidak akan lagi sembarangan mengatakan ucapan seperti ini. Ya, Yichen berkata dengan datar, sudah, kalian bertiga juga tidak perlu mencemaskanku. Lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Jangan terlalu pedulikan, hanya seorang keluarga Wu saja tidak akan bisa berbuat macam-macam kepadaku. Sebenarnya Yichen tahu jelas di dalam hati Song Wanting pasti punya sedikit kesan yang baik terhadap dirinya. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana caranya mengatasi kesan baik seperti ini. Jadi lebih baik dia berpura-pura tidak tahu terlebih dahulu. Yang lainnya dibicarakan lagi nanti. Keesokan harinya Wu Donghai bangun pagi-pagi sekali karena dia teringat ingin mencari Si Tiangqi untuk mengobati putra keduanya Wuki. Jadi dia tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Situasi Wuki saat ini sedikit buruk. Masalah memakan kotoran tidak sedikit pun membaik. Situasi mentalnya sendiri juga sudah perlahan-lahan hancur. Siapapun yang mengalami ini, jika dalam kurun waktu yang begitu panjang setiap harinya harus memakan kotoran melebihi 20 kali, maka ditakutkan juga akan merasa tidak tahan. Ditambah lagi Wuki sendiri dibesarkan dengan cara dimanjakan, hal seperti ini baginya lebih menakutkan daripada kematian. Jadi Wu Donghai berharap bisa mengobatinya secepat mungkin, membuatnya kembali seperti semula di waktu yang sama. Juga membunuh orang yang mencelakainya, tidak hanya demi balas dendam tapi juga agar kelak tidak terjadi hal yang serupa di kemudian hari. Dikarenakan terus didasari dan ditopang oleh niat ini, Wu Donghai bahkan tidak lagi memperhatikan untuk makan sarapan di kediaman Song. Begitu bangun dia langsung memanggil putranya Wuxin, lalu membawa beberapa bodyguard keluarga Wu, kemudian langsung menuju ke pusat pengobatan masyarakat. Di dalam mobil, Wu Donghai berharap dengan penuh antusias. Sebaliknya Wuxin merasa sedikit resah dalam hati. Dia lebih mengharapkan adik laki-lakinya Wuki seperti itu selamanya bisa mengurangi banyak masalah untuk dirinya. Jadi dia mencoba bertanya, ayah, apakah menurut Anda Dokter Saktisi sungguh bisa mengobati adik? Aku percaya tidak akan ada masalah. Wu Donghai berkata dengan ringan, penyakit paraplegia saja bisa diobati. Masalah kecil seperti adikmu ini aku percaya pasti bukan masalah. Wuxin mengangguk-angguk, hatinya sedikit gusar.
Rombongan mobil sudah sampai di depan pusat pengobatan masyarakat. Bodyguard membukakan pintu mobil untuk kedua ayah dan anak ini. Baru saja Wu Donghai turun dari mobil, dia kemudian mendapati di pintu pusat pengobatan masyarakat saat ini sudah terdapat antrian yang sangat panjang. Dia tidak bisa menahan diri dan berdecak kagum. Tampaknya dokter Saktisi ini memang memiliki reputasi yang baik. Seorang asisten berjalan menghampirinya lalu berkata dengan penuh hormat, Presiden Wu, si Tiangqi hanya mengobati 10 orang pasien setiap harinya, juga bukan berdasarkan urutan antrian, tetapi berdasarkan tingkat keparahan gejala penyakit. Menurut kabar katanya ada yang meski berada di antrian pertama, namun jika si Tiangqi merasa masalahnya tidak besar, tidak perlu dirinya yang turun tangan sendiri, maka dia juga tidak akan mengobati, tetapi akan mengusulkan mereka untuk pergi ke rumah sakit lain dan berobat. Ya, Wudong Hai kembali melihat antrian yang panjang, melihat orang-orang yang ada di sini sangat beragam. Lalu dia merasa sedikit muak dan mengibas-ibas tangannya, kemudian berkata pada bodyguard, ambil sedikit uang tunai dari bagasi belakang, berikan 1.000 yuan untuk masing-masing orang yang sedang antri, lalu usir mereka. Bodyguard itu mengangguk-angguk, dia segera mengambil uang kontan dari bagasi mobil belakang, kemudian berjalan menuju antrian, lalu membuka mulut dan berkata dengan suara keras, hari ini pusat pengobatan masyarakat tidak beroperasi lagi. Kalian yang mengantri masing-masing silakan mengambil 1.000 yuan dariku, lalu boleh pergi. Datang lagi lain hari. Sekelompok orang itu seketika merasa tidak puas. Ada yang berteriak dengan keras, atas dasar apa aturan dari dokter Sakti siapapun harus mengantri untuk diobati? Ketua bodyguard mendengus dingin sejenak lalu memaki, memberi 1.000 yuan padamu secara cuma-cuma, kamu masih saja banyak omong di sini. Orang itu buka suara dan berkata, 1.000 yuan? Ibuku sakit keras, aku datang dari jauh membawanya untuk memohon bantuan dokter Saktisi. Memangnya apa gunanya 1.000 yuan darimu ini? Bagaimana jika aku memberimu 1.000 yuan lalu menyuruhmu pergi yang jauh? Bagaimana? Sialan, tidak tahu diuntung. Ketua bodyguard itu menatapnya dengan geram lalu memerintahkan bawahannya, pukul dia, pukul sampai mati. Hanya dengan sekali perintah, beberapa orang bodyguard yang berlatar belakang ahli bela diri langsung menyerbu ke sana, menangkap pria itu kemudian menghajarnya dengan kepalan tangan dan menendangnya. Di samping pria itu masih ada seorang wanita tua yang berusia 70 tahun lebih. Melihat mereka sedang memukuli anaknya, dia menangis sambil berteriak, aku mohon jangan pukuli dia lagi, kami akan pergi. Bagaimana? Ketua Brigad memaki, apa yang kalian lakukan dari tadi tidak tahu diuntung. Selesai bicara, dia mencengkram pria paruh baya itu ke samping lalu mengeluarkan 1.000 yuan, menghempaskannya ke wajah orang itu kemudian memaki, cepat pergi. Orang tua itu sambil menangis sambil menarik putranya sendiri dengan susah payah. Orang di sekitar yang menyaksikan ini merasa sangat marah, namun melihat lawan mereka punya kemampuan seperti itu juga mengemudikan begitu banyak mobil mewah, mereka tahu bahwa lawannya bukan orang yang mudah untuk dicari masalah. Jadi mereka hanya bisa menahan amarah yang ada. Beberapa orang bodyguard membawa uang yang menghampiri mereka, memberikan 1.000 yuan kepada setiap orang yang ditemui, kemudian menambahkan dua kata, cepat pergi. Ada beberapa orang yang bergegas pergi setelah mengambil uang itu. Ada beberapa orang yang cukup punya harga diri, tidak bersedia menerima uang mereka, namun karena tidak mampu berurusan dengan mereka, jadi juga hanya bisa pergi dengan menahan amarah. Saat ini, seorang karyawan dari pusat pengobatan masyarakat mendengar pengaduan yang ada di luar. Dia melangkahkan kaki dan keluar. Melihat situasi yang ada, dia segera bertanya, kalian ini mau apa? Kenapa memukuli orang? Memukuli orang? Ketua bodyguard itu mengerutkan alisnya lalu berkata, kami ini keluarga Wu dari Suhang, hanya memberi pelajaran pada orang yang tidak tahu situasi. Selesai bicara, dia kembali mengedarkan pandangannya pada orang-orang di sekitar sana sejenak lalu memaki, masih tidak buru-buru pergi, ingin cari masalah ya? Hari ini tempat ini tidak mengobati orang lain, jika tidak hati-hati, aku tidak akan sungkan lagi. Karyawan itu bertanya dengan marah, kalian sudah keterlaluan bukan? Apakah kalian tahu aturan di pusat pengobatan masyarakat ini harus mengantri untuk berobat? Huksin berkata dengan nada dingin,
Aturan dari dokter saktisi itu ditunjukkan untuk orang miskin, bukan untuk keluarga Wu kami. Di Janan, perkataan dari keluarga Wu adalah aturan. Hari ini orang-orang ini harus pergi karena mereka tidak pantas untuk berada di tempat yang sama dengan keluarga Wu. Kamu, karyawan itu merasa sangat marah lalu membuka mulutnya dan berkata, kenapa kamu sama sekali tidak menuruti aturan? Ini terlalu semena-mena, Muhsin berkata dengan nada dingin. Bocah, kamu berani bicara begini dengan keluargamu. Mungkin kamu sudah bosan hidup. Karena itu menjawab tanpa gentar. Pusat pengobatan masyarakat adalah tempat dokter saktisi untuk menolong dan mengobati orang. Semua orang yang datang kemari harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh dokter saktisi. Dokter saktisi, Muhsin mendengus sejenak lalu berkata, di hadapan keluargamu, dokter saktisi juga harus menuruti aturan dari keluargamu. Jika tidak percaya, kamu panggil saja dokter saktisi keluar. Sebenarnya Wuksin sengaja menunjukkan sikap sombong dan sedikit menindas. Lebih baik lagi jika si Tiangki merasa tidak senang dengan keluarga Wu. Dengan demikian si Tiangki mungkin akan menolak untuk menyembuhkan adiknya atau sengaja menyembunyikan diri. Intinya yang ingin dia lakukan adalah sebisa mungkin mencegah adiknya disembuhkan. Sebelumnya Wu Donghai senantiasa tidak berbicara saat bodyguard keluar untuk mengusir orang-orang. Dia juga tidak bicara karena dia merasa ini senantiasa adalah cara bertindak keluarga Wu. Keluarga Wu saat di luar tidak pernah mengizinkan orang bisa sama dengan mereka. Juga tidak mengizinkan orang bisa bersama dengan mereka. Meskipun anggota keluarga Wu keluar untuk mengunjungi toko, maka bodyguard akan mempersilahkan semua orang yang ada di dalam toko untuk keluar, membiarkan anggota keluarga Wu untuk berkeliling secara bebas. Mereka sudah sejak lama terbiasa dengan pelayanan yang tidak biasa seperti ini. Jadi meski datang ke tempat si Tiangki untuk berobat, mereka juga tidak berharap untuk bersama dengan orang-orang biasa itu. Namun sikap yang ditunjukkan Wu Xin saat ini menurut Wu Donghai sudah sedikit keterlaluan. Menurutnya Wu Donghai boleh saja menghadapi orang-orang yang biasa seperti itu, tetapi tidak seharusnya berperilaku begitu terhadap si Tiangki. Bagaimanapun, si Tiangki bukan orang biasa. Dokter sakti seperti ini namanya sangat terkenal di dalam lingkup seluruh negeri. Ditambah lagi tokoh besar yang dikenal olehnya tidak sedikit. Entah berapa banyak tokoh besar yang memintanya untuk mengobati mereka. Jadi jika ingin memintanya untuk mengobati putra bungsunya, maka harus lebih hormat sedikit. Namun dia tidak menyadari bahwa ini adalah niat yang disengaja oleh Wuxin. Hanya merasa mungkin dia sudah terbiasa menindas orang, jadi tidak bisa mengontrol sikapnya begitu saja. Jadi dia membuka mulut dan berkata, Wuxin, kita datang kemari meminta bantuan dokter saktisi untuk mengobati adikmu. Tidak boleh, tidak sopan. Wuxin baru kemudian bergegas mengatakan, saya sudah mengerti ayah. Tadi saya tidak bisa menahan emosi, mohon Anda menghukum saya. Donghai mengibas-ibas tangannya berkata kepada karyawan pusat pengobatan masyarakat, saudaraku mohon beritahu dokter saktisi, katakan saja Wu Donghai dari keluarga Wu datang untuk berkunjung, mohon dia memberikan kami kehormatan. Meski karyawan itu merasa sangat tidak puas dengan kelompok-kelompok ini, namun setelah dipelototi oleh ketua bodyguard dengan kejam sejenak, dia juga tidak berani berkata apa-apa. Kemudian dia bergegas berlari masuk dan memberitahu si Tiangki. Si Tiangki dengan cepat berjalan keluar dengan tampang yang dingin. Dia menatap sejenak Wu Donghai dan Wuxin yang berada di depan pintu, lalu menyeringi dan bertanya, kalian tanpa persetujuanku langsung mengusir pasienku, ini terlalu tidak masuk akal bukan? Donghai sedikit tersenyum lalu berkata, dokter saksi, aku adalah Donghai dari keluarga Wu, kamu pasti pernah mendengarnya. Sitiaki menjawab dengan raut wajah yang dingin. Dikatakan keluarga Wu adalah keluarga nomor satu di Jianan. Hal ini baru disadari. Ternyata keluarga Wu memang memiliki pengaruh yang besar. Donghai berkata dengan tersenyum, dokter saktisi jangan marah, bagaimana jika kita masuk dan berbicara lebih jauh. Selesai berbicara, Donghai kemudian melangkah masuk ke pusat pengobatan masyarakat dengan inisiatif sendiri, seolah tidak menganggap bahwa dirinya adalah orang luar. Si Tiangki merasa marah dalam hati dan mendengus dingin dan berkata, maaf, pengaruh keluarga Wu yang sebesar ini, aku sungguh tidak mampu menjalin hubungan dengan kalian, jadi tidak ada hal yang bisa kita bicarakan.
Wudong Hai sedikit tersenyum dan berkata, Dokter Sakti sih untuk apa merasa marah hanya demi sekelompok orang miskin? Kamu sendiri merupakan dokter sakti yang secara umum diakui oleh kalangan atas mengobati keluarga besar, tokoh yang besar baru merupakan wujud nilai terbesarmu. Mengobati orang-orang miskin ini apakah bisa menutupi biaya sewa bangunan toko yang sebesar ini? Si Tiangki berkata dengan nada serius, aku membuka pusat pengobatan masyarakat tujuannya adalah demi mengobati orang sakit, bukan untuk mendapatkan uang. Aku mengobati orang sakit bukan hanya tidak mengambil sepeser pun dari mereka, kadang juga mereka memberikan obat, mendonasikan uang. Jika hanya demi mendapatkan uang, untuk apa aku datang ke kota Jinling? Wudong Hai sedikit tertegun, tidak disangka si Tiangki bukan demi mendapatkan uang. Dia tidak percaya ada orang yang melakukan sesuatu bukan demi mendapatkan uang. Satu-satunya kemungkinan yang ada adalah uang yang diberikan masih belum cukup banyak. Jadi dia membuka mulut dan mengatakan, Dokter Sakti sih, sudah lama aku mendengar reputasimu. Tahu bahwa tidak ada penyakit yang tidak mampu kamu sembuhkan. Jadi hari ini aku mengundangmu untuk mengobati anak bungsuku. Selesai berbicara, dia kembali menambahkan, begini saja, kamu tutup saja toko ini. Aku akan menyuruh pesawat pribadi untuk mengantarmu ke Suhang. Untuk kepergian kali ini akan aku berikan 10 juta yuan. Jika berhasil diobati, akan aku berikan lagi 50 juta yuan. Si Tiangki mengibas-kibas tangannya lalu berkata dengan datar, maaf, aku hanya mengobati di pusat pengobatan masyarakat. Selain teman lama, siapapun yang ingin mencariku untuk berobat harus datang ke pusat pengobatan masyarakat. Selesai bicara, si Tiangki kembali menambahkan, satu lagi, datang ke pusat pengobatan masyarakat untuk berobat juga harus mematuhi aturan di sini. Tidakkah kalian yang mengusir tamu lain seperti ini sangat membuatku muak? Jadi tempatku ini tidak menerima kedatangan kalian. Wow, luar biasa sekali guys. Jadi di sini Dokter Sakti si sangat kesal akibat perbuatan dari keluarga besar Dong Hai. Bagaimana cerita selanjutnya kita ikuti di part berikutnya, di video berikutnya. Tapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga mendapatkan hiburan semacam ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya.